Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Kabarnya baik semua kan? Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang karakteristik pembelajaran IPS. Baik anak-anak, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan IPS merupakan salah satu cabang pendidikan yang lebih menekankan pada kemajuan masyarakat atau penghuninya. Mata pelajaran IPS yang kooperatif meliputi geografis, sejarah, dan ekonomi disebut sebagai mata pelajaran IPS. Fenomena dan aktivitas sosial menjadi landasan bagi ilmu sosial. Menurut Hopman DKK 2022, konsep-konsep yang terkait dengan IPS di sisi lain mencakup kekhususan siswa, budaya, dan nasionalisme serta interaksi. Di sini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian karakteristik. Yang kedua, karakteristik pembelajaran IPS. Yang ketiga, hakikat pembelajaran IPS. Dan yang keempat, ruang lingkup pembelajaran IPS. Pengertian karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti ciri atau lazim dipahami sebagai ciri yang membedakan suatu atribut dengan atribut lainnya. Yang kedua, karakteristik pembelajaran IPS. Menurut Sapria Hasanah 2022, ciri dan sifat utama dari pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama, ilmu sosial berupa membuat hubungan antara teori ilmiah dan fakta, atau sebaliknya, melihat fakta melalui kacamata ilmiah. Yang kedua, prioritaskan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran berbasis inquiry guna menumbuhkan pemikiran kritis, logis, dan analitis. Yang ketiga, melalui proyeksi lingkungan fisik atau alam dan budaya yang dihasilkan ke dalam kehidupan masa depan, program pembelajaran meningkatkan atau memadukan materi dari berbagai bidang sosial dan bidang lainnya dengan kehidupan nyata, pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, IPS merupakan konsep yang sangat stabil dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, ilmu-ilmu sosial menekankan pada tema hubungan antar manusia, makna, dan penghayatan hakikat manusia. Yang keenam, pembelajaran mengutamakan nilai dan keterampilan di samping pengetahuan. Yang ketujuh, dalam upaya untuk menyediakan kurikulum yang beragam untuk setiap pembelajaran yang unik. Yang kedelapan atau yang terakhir, dalam mengembangkan progres pembelajaran IPS, kami selalu menerapkan prinsip, ciri, dan metode yang khas pada IPS. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran IPS. Yang pertama, IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara yang baik adalah dengan berasumsi bahwa rasa hormat dan pengetahuan terhadap leluhur merupakan komponen terpenting dari pendidikan kewarganegaraan yang unggul. Yang kedua, IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. Alasan kuat perlunya pembelajaran IPS sebagai program pendidikan IPS adalah karena pengajaran IPS secara terpisah merupakan beban kurikuler bagi siswa sekolah. Beban akademik siswa ditingkatkan dengan adanya program pembelajaran disiplin atau terpisah dari SD sampai SMA. Yang ketiga, IPS sebagai pendidikan refleksi memberikan kesempatan untuk mempraktikkan kewarganegaraan pada masa kini merupakan cara yang paling efektif untuk mendidik dan mempersiapkan sikap sipil di masa depan. Akibatnya, selain pengalaman sejarah, pendidikan IPS harus mencakup pengambilan keputusan dan peristiwa terkini. Yang keempat, IPS sebagai kritik kehidupan sosial. Guru jarang menggunakan pembelajaran IPS sebagai sarana untuk menumbuhkan kritik siswa karena mereka khawatir membuat kesalahan dan konsekuensi besar. Oleh karena itu, pembelajaran IPS dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui berbagai pendekatan pemecahan masalah. Kelima, IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang. Ilmu-ilmu sosial yang mengajarkan di sini membekali siswa dengan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk citra siswa yang dapat hidup berdampingan secara damai dan dalam masyarakat. Menjadi teladan
dan membentuk identitas diri melalui cara berinteraksi dengan orang lain, menurut Karim 2015. Yang keempat atau yang terakhir ada ruang lingkup pembelajaran IPS. Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS, SD atau MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut. A. Manusia, tempat, dan lingkungan. B. Waktu, keberlanjutan dan perubahan. C. Sistem sosial dan budaya. D. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.